Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, saya di sini akan menyampaikan tentang rencana asesmen. Saya Miss Nawati, mengajar di Man Melawi. Rencana asesmen itu terbagi dalam 6 macam. Di sini saya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia PASE E kelas 10. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kita ambil dari TP. Saya mengkhususkan kepada teks laporan hasil observasi. Bagian yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Kita mengambil dimensi P3, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia pada elemen akhlak terhadap alam dan akhlak kepada manusia. Yang kedua, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dari elemen bernalar kritis. Lalu dimensi P2RA kita mengambil tentang dinamis dan inovatif. Yang ketiga, asesmen awal atau for learning. Ini yang pertama dibahas dalam asesmen awal yaitu tujuan. Tujuan ini berhubungan dengan informasi tentang apa yang peserta didik baca mengenai teks laporan hasil observasi. Lalu di dalam asesmen awal ini kita harus mengetahui kemampuan prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Berikutnya harus ada kisi-kisi, kemudian ada instrumen. Instrumennya saya ambil kuis, lalu ada kuis mengisi tabel pengamatan. Kemudian ada asesmen awal P3 P2RA. Yang keempat, asesmen proses belajar atau AS learning. Di dalam asesmen proses belajar ini ada self assessment, lalu ada catatan anekdotal, dan ada daftar checklist ketepatan menyetor tugas. Yang kelima, asesmen proses pembelajaran atau for learning formatif. Ini aspek asesmen, ada kisi-kisinya, kemudian ada instrumennya. Ini semuanya harus kita susun sebaik mungkin sesuai dengan TP. Yang terakhir, asesmen hasil belajar of learning sumatif. Ini berhubungan dengan hasil belajar, ada kisi-kisinya juga, ada instrumennya. Saya akan menghadirkan contoh soal uji kompetensi pengetahuan. Yang pertama, saya memberikan pertanyaan dan siswa menjawab dengan singkat. Salah satu contohnya apa itu tonggeret dan pertanyaan seterusnya. Soal yang kedua, siswa saya berikan beberapa pilihan dengan beberapa gambar serangga, lalu kemudian mereka boleh menulis manfaatnya bagi manusia berdasarkan nama-nama hewan yang ada pada pilihan tersebut. Lalu soal yang ketiga, saya menghadirkan infografis berbagai macam jenis serangga. Kemudian peserta didik boleh memilih salah satu serangga yang ada di infografis untuk diobservasi, kemudian membuat laporan hasil observasi secara singkat, pernyataan umum, deskripsi bagiannya, kemudian deskripsi manfaat. Saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang rencana asesmen, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam semangat pagi untuk guru hebat Indonesia.